Terlepas dari kejadian bully, Hotman selalu ingatkan kepada semua pemirsa, termasuk para fans saya, contohlah selalu gaya hidup Hotman Paris yang awet muda berkat kopi luwak hitam premium yang Hotman minum hampir 5 kali sehari tanpa gula. Jadi rawat tubuhmu dari dalam dengan minum kopi luwak. Mukanya coba lihat nih, keren kan? Dengan aesthetic lounge, makin keren ini ya. Dia tuh ya. Jadi gabungan antara kopi dan aesthetic lounge inilah yang membuat saya seperti umur 30. Kopi luwak hitam premium. Kopinya Hotman Paris. Pak Ubaid, boleh nggak diceritakan yang Bapak ketahui tentang kasus posisi dari Timothy ini? Ya, jadi kasus yang menimpa Timothy ini memang sampai kemudian menyebabkan si korban ini nekat untuk melakukan bunuh diri, Bang. Ya. Lalu kemudian kan tersebar ternyata dalam grup-grup WhatsApp itu teman-temannya itu melakukan perundungan terhadap korban ini gitu. Ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke percakapan itu sebenarnya berbagai macam perundungan itu diterima oleh Timothy ya. Ada sebelum meninggal ada perundungan itu. Ada. Jadi kesaksian dari teman-teman Timothy ya. Itu ada perundungan verbal maupun perundungan fisik. Antara lain apa? Ya sering direndahkan ya. Direndahkan, dicemooh, ya. Diolok-olok gitu ya. Karena apa itu? Ya karena berbagai hal gitu ya. Apa benar anak ini berkebutuhan khusus atau bagaimana? Nah kalau soal kebutuhan khusus saya tidak mendalami secara khusus, tetapi seringkali dijadikan bahan cemoohan oleh teman-temannya gitu. Ya. Dan kemudian Timothy ini tidak menyerang balik gitu ya, sehingga terus saja dicemooh, diolok-olok, diejek gitu ya. Bahkan kemudian Timothy juga menjadi korban perundungan secara fisik ya. Jadi tidak hanya kata-kata, tapi sering juga teman-temannya ini main fisik ya. Gitu. Main fisik misalnya apa? Ya misalnya ditoyor misalnya, atau dikucilkan di lingkungan sosialnya, di kelasnya dan seterusnya gitu. Jadi tidak dianggap teman dan seterusnya gitu. Jadi ini bertubi-tubi, jadi prosesnya lama, lama dan kemudian sampai mereka memutuskan sampai di grup WhatsApp pun dibully sehingga Timothy nekat untuk. Tapi kenapa kepolisian setempat resmi membantah dia bukan korban bully katanya? Ya itu perlu pendalaman gitu kan. Dari informasi yang kami terima dari teman-teman sebayahnya, sefakultas, sejurusan juga mengatakan ada ya yang mengatakan hal semacam itu sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Nah tentu karena ini masih terbuka untuk diinvestigasi maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut gitu. Begitu ya? Oke Pak Asmi, apa yang Anda ketahui tentang kronologis kematian Timothy ini? Saya mencoba mengaitkan ada rentang waktu kalau kita lihat dari tanggal kejadian 15 Oktober Bang Hotman sampai tanggal 20 Oktober. Di 15 Oktober sekitar 8.30 Timothy panik naik ke lantai 4 gedung, terus melepaskan sepatu dan melompat. Terus kita bisa melihat polisi sudah memeriksa 19 saksi dan rekaman CCTV sehingga Kapolsek Denpasar pada 20 Oktober menyatakan ini kemungkinan kecil korban perundungan kalau kita melihat dari kesaksian CCTV dan rekan-rekan yang memang diperoleh oleh kepolisian. Ini yang menurut saya adalah miris Bang Hotman, bagaimana satu tempat rumah ilmu yang seharusnya aman, tapi itu terjadi kok jadi tempat kekerasan, ada bullying. Bagaimana mungkin sebuah komunitas ilmiah yang di situ adalah calon cendekiawan, tapi itu terjadi perundungan-perundungan yang terus tadi merendahkan orang segala macam. Ini kan juga adalah satu hal yang miris yang memang harus dievaluasi. Kenapa ini terjadi di masyarakat ilmiah seperti ini? Jadi ini tidak boleh diam, apalagi kalau memang nyata-nyata telah terjadi sebelumnya ya. Maka tadi kan harus dilihat. Masalahnya Bang Hotman, kampus atau kadang di tempat-tempat pendidikan ini dalam tanda petik malu
malah terkadang ingin menutupi gara-gara reputasi. Ya. Akhirnya seolah-olah perundungan ini atau bullying ini adalah seolah-olah masalah pribadi orang. Ya. Jadi padahal itu adalah tanggung jawab dari masyarakat ilmiah, kampus. Maka di beberapa negara maju seperti Korsel, Prancis, itu memberikan satu undang-undang menyatakan ini adalah kejahatan yang serius. Emang Anda melihat kampus Udayana menutupi? Oh tidak, tapi dalam praktek-praktek, makanya ini kan kita menghargai apa yang dilakukan oleh penyelidikan kepolisian Bang Hotman. Tapi kan kita seperti yang tadi penstrukturan fakta ini, masalahnya begini Bang Hotman yang menjadi menarik. Kenapa setelah Timothy wafat juga masih ada cemoohan? Itu kan bukan reaksi spontan yang seharusnya sebagai masyarakat ilmiah itu adalah empati. Tapi kenapa itu diberikan cemoohan? Apakah ini ada rangkaian sebelumnya atau biasa melihat atau melazimkan hal-hal yang tidak baik tadi? Padahal dalam hukum pidana Bang Hotman, bagi orang yang katakanlah merendahkan martabat jenazah sekalipun, itu ada pidananya Bang. Jadi seharusnya polisi sekalipun ini tidak bisa lihat, tapi orang-orang yang tadi itu, jadi kepada mahasiswa itu kalaupun kita pakai peraturan kementerian, itu nggak layak lagi, udah di DO aja, diancam masa depannya. Kedua juga berikan, sebab undang-undang yang hari ini berserak itu tidak ada yang khusus mengancam pelaku bully Bang Hotman. Ini yang menjadi catatan. Itu kekerasan psikis di undang-undang? Ada kekerasan psikis, misalnya kita bisa pakai 351, 170, 310, 311, Undang-Undang ITE 2728 atau Junto 45. Itu memang bisa kita pakai. Tapi kan berserak Bang. Tapi secara prakteknya ini tidak pernah efektif Bang Hotman. Tidak pernah efektif? Tidak pernah efektif. Kenapa itu? Ya itu tadi kesungguhan kita untuk kadang kita malas untuk menghadapi institusi. Satu institusi ini reputasi. Terus secara sosial keamanan kita bilang udah jangan bawa-bawa institusi. Jadi akhirnya dicari aja lah. Ini memang anak ini yang tidak kuat. Anak ini yang memang kebertahanannya tidak kuat. Jadi di seolah-olah ini adalah persoalan pribadi. Padahal lingkungannya yang menjadi ancaman dia Bang Hotman. Jadi sampai hari ini Timothy mahasiswa Udayana ini belum ada kepastian apakah dia korban bullying atau bunuh diri atau apa? Atau dibunuh? Kalau kita hanya berdasarkan pemeriksaan polisi yang katanya udah 19 orang dan rekaman CCTV, Kapolsek Denpasar menyatakan kecil kemungkinan. Ini kan juga harus kita hargai. Tapi ini kan harus disusulkan. Terkadang kan ada investigasi yang tadi kan, bagaimana di komunitas WA-nya, bagaimana rekaman-rekaman yang selama ini dalam praktek perilaku. Bayangkan Bang Hotman, Timothy yang anak sosiologi, yang seharusnya secara pergaulan kuat, tapi kenapa rentan? Orang yang belajar ilmu sosiologi, tapi terjadi. Ini parah sekali Bang Hotman. Menurut Anda kenapa tuh? Ya pasti ada sesuatu. Mendiamkan, melazimkan sesuatu, seharusnya kampus diajak bertanggung jawab. Kampus orang-orangnya juga, jadi kalau ada kekerasan gitu pihak pengelola, jadi orang merasa aman di kampus. Karena itu adalah seperti yang saya bilang, rumah para cendekiawan, rumah para ilmu, seharusnya aman. Ini kenapa di kampus menjadi rumah tidak aman? Pak Ubaid, apakah sebelumnya Timothy ini ada kelainan yang Anda tahu dari data-data media? Ya, terkait dengan itu kita tidak membahas secara khusus apakah ada kelainan atau apakah ada keistimewaan yang dimiliki Timothy. Tetapi ya tadi bahwa maksud saya selain kelainan, apakah benar-benar ada perundungan itu, perbulian itu? Iya, jadi kami justru menemukan memang Timothy ini benar-benar menjadi korban perundungan. Misalnya kalimat apa yang diucapkan ke dia sampai dia begitu? Ya misalnya bodoh, bodoh, tolol, idiot. Oh ada begitu? Iya, itu dilontarkan oleh teman-temannya gitu. Kok polisi setempat mengatakan tidak ada perundungan? Ya makanya siapa saja yang dimintai keterangan itu menjadi sangat penting gitu kan. Dan menurut saya karena yang ngomong itu apakah sama nggak yang komentar sesudah almarhum atau beda orang? Yang saya temui beda orang. Beda orang? Beda orang. Oh, gitu beda orang. Artinya bisa jadi ini komunitas yang sangat besar. Tidak hanya di satu fakultas, bisa juga dengan fakultas yang lain atau jurusan yang lain gitu. Teman-teman di mana Timothy tinggal, kemudian bergaul, bersosialisasi itu. Nah, inilah kemudian tidak ada deteksi dini dari kampus Udayana, itu yang kami pertanyakan. Tapi katanya teman-teman kelasnya suka sama dia.
Ya suka dalam konteks apa gitu. Ya, Kalau dia suka membuli kan menjadi masalah. Suka dalam arti bukan membuli gitu loh. Disupport malah. Iya, artinya kan teman di kampus itu banyak. Ada teman yang memang support dia, ada juga teman yang tidak support tapi justru malah menjatuhkan dia gitu. Ketika Timothy berada di lingkungan teman-teman yang support, maka dia akan enjoy dan happy. Tetapi ketika di teman-teman yang toksik tadi, yang suka melakukan perundungan, maka ini bahaya, mengancam Timothy gitu. Dan yang kami sayangkan juga kenapa ini kasus kan sebenarnya sudah lama gitu kan. Tetapi kenapa Satgas penanggulangan dan juga pencegahan kekerasan di level kampus ini tidak bergerak gitu, tidak mengendus kasus ini. Tapi sampai hari ini terduga pelaku itu belum tahu siapa. Iya. Sampai hari ini belum. Iya, belum, masih dalam penyelidikan. Dan sikap kampus Udayana? Ya, sampai hari ini cukup kooperatif gitu. Tetapi kan setelah kejadian gitu. Nah, pertanyaan saya adalah sebelum kejadian yang diduga bunuh diri itu, apa yang dilakukan oleh Satgas pencegahan kekerasan di kampus Udayana itu gitu. Apalagi ini bukan kasus yang kali pertama gitu ya. Di tahun-tahun sebelumnya, bahkan tahun ini banyak sekali laporan-laporan yang kami terima dari mahasiswa, tidak hanya perundungan tapi juga ada juga kasus-kasus lain seperti kekerasan seksual di kampus ini gitu. Jadi Anda pribadi sebagai aktivis yakin nggak bahwa Timothy ini korban perundungan? Saya lebih yakin itu ya, karena beberapa saksi yang kami dalami di lokasi, kemudian kami ajak diskusi, itu mengarah ini benar-benar perundungan. Begitu ya? Iya. Bapak yakin itu perundungan? Ini yang sulit secara hukum pidana tentu Bang Hotman. Karena dalam hukum pidana itu kan harus ada standar pembuktian atas hukum tadi. Kedua, dia harus melihat causal link yang dalam arti kata evidence direct. Ya kan, ada nggak siapa sih yang memantik sehingga orang ini ataukah Timothy melakukan bunuh diri gitu. Ini yang akan sulit. Jadi polisi, ansih pasti akan melihat ini. Padahal kita tahu orang-orang yang dikatakanlah dibully ini itu tuh sensitif. Dia sudah terluka. Kadang sudah lama dia tahan gitu loh. Akhirnya ada satu titik yang dia sudah mungkin tidak tahan lagi. Dan dia merasa itu adalah pilihannya. Ini mungkin nanti ahli psikologi bisa mendalami untuk ini gitu loh. Jadi secara hukum pidana ini yang akan sulit gitu loh. Kalau polisi ansih, makanya rekaman CCTV itu dan keterangan-keterangan saksi dan penstrukturan fakta atas ini harus dia telisik, dia telusuri, dia harus teliti, dia baru bilang temukan dan terang. Saya khawatir kalau polisi cuma 5 hari, 6 hari dari TKP tanggal 15 tadi, itu terlalu prematur. Nah, saya berharap seperti yang tadi dibilang, Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Universitas masuk lagi nih, cover. Untuk melihat ada apa, mungkin ada sisiran-sisiran tertentu yang terlewatkan sehingga bisa ketahui siapa sih pelaku pemantiknya, siapa sih orang yang selama ini mengganggu Timothy. Nah, ini yang harus dibongkar Bang Hotman. Bunuh diri akibat bully, Timothy mahasiswa Udayana terjun dari lantai 4. Apakah bully atau bunuh diri atau dibunuh? Temu lagi di Hot Room. Metro TV Extend sekarang.